Selamat malam semuanya. Selamat datang di Karir Insight yang ke-15 di bulan Februari. Sebelumnya, perkenalkan saya Selvi selaku moderator pada Karir Insight ke-15 kali ini. Teman-teman semua, sebelum kita memulai Karir Insight ke-15 hari ini, mari kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup? Baik, selanjutnya saya juga akan membacakan do and don't untuk Karir Insight pada malam hari ini. Ya, baik. Ini ada beberapa peraturan, teman-teman. Yang pertama, dihimbau untuk on-cam menggunakan virtual background yang telah dikirimkan melalui grup dan di kolom chat. Kemudian selanjutnya yang kedua, dimohon untuk teman-teman menonaktifkan mikrofon dan peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sesi tanya jawab nanti. Yang ketiga, peserta yang akan bertanya pada sesi tanya jawab diwajibkan untuk raise hand dan on cam terlebih dahulu. Dan yang terakhir, peserta dapat mengisi link presensi yang dibagikan di kolom chat ketika nanti sudah dikirimkan. Jadi dimohon untuk teman-teman yang belum on cam bisa di on cam dulu kameranya ya. Baik, selanjutnya. Nah, pada Karir Insight ke-15 kali ini, kita akan diskusi bersama tentang karir bersama dengan Kak Selma Octavia Hidayat. Namun, sebelum kita memasuki ke acara intinya, izinkan saya membacakan CV dari Kak Selma terlebih dahulu. Oke, baik. Ini dia profil dari Kak Selma ya, teman-teman ya. Ini Kak Selma Octavia Hidayat merupakan alumni penerima beasiswa Kamaja Scholarship angkatan keempat yang menempuh pendidikan formal di Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan lulusan S1 Teknik Industri. Kak Selma juga memiliki pengalaman kerja yaitu di PT Lokatex Pekalongan tahun 2020 sampai 2021 menjadi asisten dosen Teknik Mekanika dan Perencanaan Sumber Daya Perusahaan tahun 2021 sampai 2022. Anak Panah Kopi Plus Pekalongan 2021 sampai 2022, Bank Sentral Asia 2022 sampai 2023, PT Nayati Indonesia 2023 sampai 2024, PT Bank Sinarmas Tbk tahun 2024, PT Solix Indo Refrigeration Group PT Nayati Indonesia tahun 2024 sampai sekarang dan juga bergabung dalam organisasi Ketua Kelompok Studi Ergonomi 2019 sampai 2020 dan peserta Ergocare. Nah, teman-teman, itu dia CV dari Kak Selma. Ya, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, tentunya saya juga mengundang Kak Selma untuk dapat memaparkan materi di Karir Insight yang ke-15 ini. Selamat malam Kak Selma, apakah sudah bergabung? Sudah, eh, mungkin mikrofonnya sudah nyala ya Kak ya? Halo, ini di tempat saya atau di tempat teman-teman juga belum kedengaran ya tempatnya Kak Selma? Iya, mohon maaf Kak Selma, suaranya belum terdengar ya Kak Selma.
Halo Kak Selma, sudah bergabung? Iya. Terdengar ya? Nah, sudah terdengar Kak Selma. Oke, maaf ya ada Iya. kendala teknis. Baik, gak apa-apa Kak Selma, maka waktu dan tempat kami persilakan untuk Kak Selma. Oh, iya. Teman-teman, untuk menguarkan teman-teman dari panitia. Perkenalkan ya, saya Octavia Widaya, dipanggil Selma. Pada malam hari ini berkesempatan untuk sharing mengenai karir insight yang ke-15 ya. Jadi, memang betul-betul sharing. PPT yang saya buat ini betul-betul based on experience saya ya. Dan di sini saya akan mengangkat tema Find Your True Character, Value, and Sense of Yourself for Your Career. Karena saya sendiri merasakan di jalanan karir saya itu uh, bantu next. Ini saya sekarang bekerja di baru yang merupakan perjalanan karir saya itu kalau teman-teman lihat agak sedikit unik ya, unik dan berbeda daripada rekan-rekan atau senior-senior yang lain. Teman-teman uh, 2022 sampai 2023 saya jadi di Jakarta ini sama saya masih bekerja saya bekerja kemudian ketika saya lulus di sekitar akhir 2023 itu saya join di Mohon maaf Kak Selma, suaranya terputus lagi ya Kak. sudah terlihat ya. Ini ada, terus uh, ada ada hilang Kak, mohon maaf. Oh iya. Iya. Sebentar, saya sambil di HP ya, jadi audionya terdengar di HP aja. Iya, nah ini sudah terdengar Kak. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak Selma. Nah, oke, saya ulangi sedikit ya untuk yang slide ini. Jadi, seperti yang sudah di-mention sebelumnya, saya Selma Octavia Widayat. Nah, sekarang itu saya bekerja di PT Solex Refrigeration ya. Ini merupakan perusahaan baru, anak perusahaannya dari PT Nayati, dan saya juga belum lama ini sih, baru 3 bulan. Dan seperti yang sudah di-mention sebelumnya, ya tadi kan di awal juga sudah ada perkenalan sedikit, sudah disampaikan oleh moderator. Tapi kalau teman-teman perhatiin nih, mungkin experience saya itu sedikit berbeda dan unik daripada rekan-rekan yang lain atau bahkan mungkin senior-senior yang lain. Karena teman-teman di sini bisa lihat ketika saya tahun 2022, itu saya masih skripsian, posisi masih kuliah, itu saya join di perbankan sebagai teller magang bakti. Kemudian di akhir tahun 2023 ketika saya lulus, saya join ke manufaktur itu di PT Naya. Nah, di akhir tahun 2024 saya ternyata kembali ke perbankan dan akhirnya sampai sekarang saya kembali ke manufaktur lagi. Nah, inilah kenapa saya ingin sharing pengalaman saya yang cukup unik dan berbeda ini ke teman-teman supaya mungkin teman-teman banyak belajar dari sini ya. Bisa dibantu next slide?
Nah, karena dari pengalaman saya itu, saya mengangkat 3 topik utama sih nanti malam hari ini, dan saya akan banyak cerita menginspirasi teman-teman semua ya sebelum masuk ke dunia karir. Jadi yang namanya dunia karir ini selama kurang lebih berapa tahun ya? Kurang lebih 3 tahun ya saya melewati berkarir itu, saya belajar gimana sih saya itu pengen berkarir dulu di zaman saya kuliah, kemudian ketika saya sudah lulus kuliah, saya terjun dalam dunia karir, gimana saya berjuang untuk menghadapi realita-realita yang ada di dunia pekerjaan, dan ketika saya berjuang itu, ternyata saya itu juga dalam proses pencarian jati diri saya. Nah, boleh dibantu next slide? Nah, ini topik yang pertama ya, gimana sih kita itu pengen karir kita nanti setelah lulus kuliah, dan ya pasti tentu saja kita tuh punya mimpi yang besar ya untuk karir kita setelah kita kuliah, dan kita harus penuh persiapan. Next slide. Nah, ketika kita menjadi anak-anak perkuliahan nih, anak-anak mahasiswa, saya yakin juga dominan di sini yang ikut pasti teman-teman yang masih menempuh pendidikan S1 ya. Ketika kalian kuliah, jangan sia-siakan waktu kalian, karena di sinilah kalian bisa memperoleh skill-skill, baik itu hard skill maupun soft skill, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, beberapa hal yang bisa kalian ikuti selama kalian kuliah itu, diantaranya itu adalah scholarship ya, beasiswa. Nah, untuk teman-teman nih yang sudah tergabung dalam keluarga Kamajaya Scholarship, itu sebenarnya merupakan suatu privilege yang bagus ya, menurut saya. Karena Kamajaya sendiri itu juga memfasilitasi kita nggak cuma beasiswa, tapi juga dalam keikutsertaan anggotanya untuk turut aktif. Karena saya pun dulu terlibat dalam administrasinya. Jadi dulu saya juga terlibat dalam mengolah data, input-input di web, juga untuk bikin poster-poster seperti itu dulu saya juga terlibat. Jadi sebetulnya teman-teman yang sudah tergabung dalam Kamajaya Scholarship ini sudah punya privilege untuk menabung skill-skillnya. Buat teman-teman nih yang memang belum tergabung, nggak masalah karena akan ada banyak wadah lain untuk teman-teman semua itu mengasah skill kalian. Di antaranya jadi student staff, atau mungkin di UKM, himpunan, atau senat, atau di kelompok studi. Juga bisa di kepanitiaan organisasi ya, karena Atmajaya pun banyak sekali acaranya dan pasti melibatkan mahasiswanya. Bisa juga jadi asisten dosen atau juga di magang. Nggak cuma sampai situ, ketika ada kesempatan nih untuk mengikuti lomba, baik itu akademik maupun non-akademik, saran saya ikutlah, karena dari pengalaman-pengalaman itu kita akan banyak belajar. Juga kalau bisa pun, kalau bisa exchange ya, pertukaran pelajar gitu, baik itu lokal, antar kampus ataupun ke luar negeri, itu saran saya juga ikut sih. Nah, satu lagi yang penting itu adalah, kalau ada program semacam mentoring, ikutlah. Karena saya ingat dulu ketika saya semester 4 atau 5 gitu ya, itu teknik industri itu mengadakan salah satu program, yaitu PMP, Professional Mentoring Program, dan itu baru dibuka batch 1 dan saya adalah salah satu peserta yang mengikuti. Dari situ saya belajar bahwa senior-senior kita yang mungkin sekarang sudah di range antara pengalaman 6 sampai 10 tahun bekerja ya. Ketika beliau-beliau itu kuliah, mereka itu mengambil semua kesempatan yang ada. Jadi rata-rata mereka itu hampir hampir semuanya itu ikut terlibat dalam poin-poin yang saya cantumkan ini. Hebat banget ya. Dulu saya juga ngeliat, wah keren banget nih kok bisa ya ada kakak-kakak yang sudah kuliah, masih ikut scholarship, masih ikut student staff, masih ikut UKM, senat, KS, kepanitiaan, masih ngasdos, masih magang, dan lain sebagainya. Wah itu luar biasa sih menurut saya. Dan pasti kakak-kakak ini itu punya skill terutama di time management ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang masih kuliah, jangan sia-siakan waktu kalian, dan selama itu memungkinkan, ikutlah kegiatan-kegiatan ini. Karena akan ada banyak sekali
hal yang kalian peroleh ya dari kegiatan-kegiatan ini. Boleh dibantu next slide? Nah, ketika kalian sudah ikut nih kegiatan-kegiatan, mau itu di KS, UKM, ataupun himpunan, kalian itu bisa loh sambil membuat CV sebetulnya. Jadi kalau kita sudah lulus perkuliahan kan pasti senjata utama kita itu CV ya. Nah, kalau CV kan pasti kita juga ingin menanamkan value. Kita ingin memperlihatkan nilai-nilai apa sih, hal-hal positif apa sih yang kita miliki sampai ya HRD atau tim recruiter itu harus melihat kita sebagai bintangnya. Kalau kita tuh top star-nya di kandidat-kandidat mereka. Nah, di sini kalian harus punya CV dan mungkin kalau kalian di bidang tertentu bisa menyertakan portofolio. Biasanya yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan portofolio itu biasanya untuk yang desain-desain ya, mungkin seperti teknik sipil atau mungkin desain interior itu butuh sih untuk portofolio ini karena kan recruiter juga mau melihat ya selama ini apa sih yang karya kalian itu apa gitu loh. Nah, kemudian juga sertifikasi teman-teman. Saya yakin setiap prodi di Atmajaya itu pasti menyediakan sertifikasi karena dulu zaman saya berkuliah pun banyak sekali sertifikasi-sertifikasi yang diadakan oleh kampus bahkan itu sejak semester awal. Dan ternyata teman-teman sertifikasi yang diadakan oleh kampus itu sangat-sangat berguna ketika nanti kita berkarir. Karena apa? HRD itu pasti melihat ketika kita kuliah tuh software apa sih yang kita pelajari karena ketika nanti kita kerja pun akan ada banyak software-software yang harus kita pahami karena alat untuk bekerjanya ya software-software itu. Jadi sertifikasi ini tuh penting kenapa? Karena HR pun akan melihat seberapa jauh kita mendalami software tersebut melalui sertifikasi yang ada. Nah, tadi kan sudah sempat saya mention ya untuk skill-skill yang harus kita eee, lalui di berbagai kegiatan itu kebanyakan kan saya bilangnya internal tuh dari kampus. Nah, kalau teman-teman ini bisa untuk internship atau bahkan part-time job, itu bisa banget loh teman-teman, bisa dan boleh banget karena itu sangat-sangat bagus. Karena saya juga sharing, saya sebetulnya sudah mulai bekerja itu ketika saya lulus SMA. Jadi ketika saya lulus SMA itu kan ada gap ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu lama sekali sampai akhirnya kita kuliah. Terus akhirnya saya apply di salah satu kafe di Pekalongan dan itu saya jadi barista. Nah, ketika saya kuliah nih, saya memang agak susah untuk membagi waktunya ya. Jadi yang di Pekalongan itu saya tinggal, tapi ketika sebelum saya masuk ke BCA itu, saya juga jadi barista lagi. Itu di Semarang, di Anak Panah Semarang, kemudian saya dipindah ke domisili saya di Pekalongan. Karena kebetulan waktu itu juga zamannya COVID ya, jadi apa-apa serba online dan serba di domisili masing-masing. Kenapa saya bilang part-time job atau bahkan internship ini sangat membantu kita? Boleh dibantu next slide-nya? Karena justru dari part-time job atau internship yang kita lakukan itu kita akan memperoleh skill-skill yang nggak terduga, teman-teman. Salah satunya adalah di bagan ini ya. Ini saya jujur ya, bagan ini itu saya buatnya bukan waktu kuliah, bukan waktu saya menjadi barista, tapi justru ketika saya mulai meniti karir saya. Jadi sebetulnya agak terlambat sih, teman-teman. Makanya saya pengen sharing ke kalian supaya mungkin nih kalian apapun yang kalian lakukan, entah itu jadi student staff-nya Kamajaya, jadi adminnya, atau jadi tim kreatifnya, cobalah kalian buat ini karena ini sangat berguna dan ini tuh akan membantu kalian menemukan, "Oh ternyata skill yang udah aku dapat itu ini loh, oh ternyata nanti aku bisa gunakan ini sebagai senjata di CV-ku loh untuk melamar ke sana." Dan FYI aja teman-teman, saya tidak pernah menyangka kalau part-time saya sebagai barista itu sangat-sangat membantu saya sampai detik ini, sampai sekarang ya. Karena apa? Karena justru dari menjadi barista itu ketika saya part-time, saya mendapatkan skill mengenai customer service. Jadi saya belajar untuk
komunikasi baik itu ke pihak internal, ke pihak perusahaan sendiri, dan juga ke pihak eksternal atau menghadapi customer. Kemudian bekerja di F&B itu food and beverage ya, untuk menjadi barista itu juga pasti banyak konfliknya. Dan saya ternyata bisa untuk handle itu. Kemudian tentu saja untuk manajemen waktu ya, karena kan saya sendiri juga dulu menjalaninya juga waktu masih kuliah, waktu masih sebelum menjalani tugas akhir, dan itu saya harus benar-benar bisa memahami pekerjaan mana yang harus saya prioritaskan. Apakah saya harus memprioritaskan kuliah saya dulu, apakah saya harus menyusun skripsi dulu. Tapi di sisi lain ada satu perusahaan yang membayar saya untuk bekerja, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya juga bisa tahu di technical and product knowledge ya. Saya di sini menjadi tahu bahwa untuk membuat kopi itu ternyata prosesnya seperti ini. Lalu untuk membuat kopi itu ternyata mesin-mesinnya itu seperti ini. Nah, ternyata itu sangat membantu teman-teman. Di luar dugaan itu sangat membantu saya sampai detik ini. Karena ternyata saya berkarirnya itu di Nayati. FYI aja, Nayati itu suatu perusahaan yang concern utamanya itu di Total Food and Service Solution gitu ya, semacam kalau saya di manufakturnya, jadi semacam untuk memproduksi kitchen set yang nanti akan digunakan di resto-resto besar seperti Gacoan, KFC, McD, nah seperti itu. Dan mereka nggak cuma produksi kitchen setnya, tapi ternyata mereka juga bikin mesin kopi. Nah, karena saya punya basic ini ketika saya menjadi barista, saya pun bisa menggunakan eee, pengetahuan basic saya ini untuk berbaur dengan teman-teman lain di Nayati yang meskipun berbeda divisi. Dan ini benar-benar sangat membantu saya dalam berkarir ya, teman-teman. Terus juga ada di tim collaboration, nah itu karena saya juga sudah pernah bekerja dalam tim, ya jadi ketika saya berkarir yang setelah lulus kuliah itu juga saya bisa beradaptasi. Kemudian saya juga bisa sedikit-sedikit tahu ada basicnya nih untuk bagaimana sih mengoperasikan bisnis kafe itu kan masih dalam lingkup kecil ya teman-teman. Nah nanti kalau kalian sudah dalam taraf perusahaan itu akan jauh lebih besar dan rumit lagi. Seperti itu. Jadi apapun yang kalian tekuni sekarang, apapun yang kalian jalani sekarang, entah itu di KS, student staff, atau bahkan di part-time, pastikan kalian menekuni itu dengan baik dan coba deh bikin bagan ini. Saya harap ini juga bisa membantu dan menginspirasi teman-teman ya untuk menemukan skill baru apa yang bisa teman-teman peroleh dan itu bisa bantu kalian untuk upgrade CV kalian. Nah, boleh dibantu next slide-nya. Kemudian nih, dari tadi kan saya mention CV, CV, CV. Sebenarnya gimana sih caranya kita itu bisa personal branding dan di dalam CV ya terutama. Yang pertama itu ini saya adapt dari sumber LinkedIn sih. Nanti di slide terakhir ini ada referensinya. Nanti kalian teman-teman yang punya LinkedIn bisa follow orang-orang yang saya mention di PPT ini ya, karena itu insightful banget. Menurut saya itu berguna dan kalian bisa baca-baca post yang beliau-beliau sampaikan melalui LinkedIn. Nah, yang pertama nih, CV itu sebenarnya ada dua macam, CV ATS sama CV kreatif. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah CV ATS. Kenapa? Sebetulnya ATS sendiri atau Applicant Tracking System itu merupakan suatu software yang sekarang itu banyak digunakan di perusahaan untuk menyaring banyaknya CV yang ada. Jadi ini suatu sistem yang nanti itu akan menyaring CV kalian sesuai dengan kata-kata kunci, sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan yang kalian apply itu. Nah, karena sekarang perusahaan itu banyak yang menggunakan CV ITS, kalian harus buat CV ini itu secara jelas ya, be clear and focus. Jadi kalian harus jelas dan fokus. Apa sih yang mau kalian tonjolkan di CV kalian ini? Yang pasti itu ringkas ya, satu ringkas dan yang kedua adalah relevan dengan apa yang kalian lamar. Dan jangan sampai kalian cantumin hal-hal yang kurang penting di CV kalian karena ya nanti secara ATS meskipun CV-nya panjang berlembar-lembar, ATS tidak akan membaca itu. Jadi sia-sia.
Nah, di sini saya kasih salah satu contoh CV yang saya apply ya. Ini dulu saya bikin about me profilnya ini tuh untuk daftar ke Nayati sih. Tapi CV ini juga sudah saya upgrade. Nah, itu di situ saya mention kalau saya itu sangat fokus untuk pekerjaan yang related to data, data analisis dan juga perkembangan bisnis. Nah, terus saya juga cerita bahwa saya itu bisa untuk handle, mengatasi beberapa macam tugas, cepat untuk belajar dan juga punya rasa curious ya, kepo, kepo tapi ke arah yang positif. Apa ya itu bahasanya? Ya itulah, rasa penasaran yang tinggi untuk bisa menambah ilmu dan saya itu mendukung statement saya itu dengan pengalaman-pengalaman saya dan juga sertifikasi yang saya miliki. Nah, ini untuk fresh graduate itu eh, idealnya seperti ini. Dan kalau misal kalian aktif di beberapa kegiatan tertentu, ini dulu juga mentor saya yang sampaikan, bisa banget di-mention di sini, makanya saya juga mention, I also have good skills in public speaking due to being a singer and video jockey in church organization. Jadi dulu saya aktif dalam bergereja, dan di gereja saya itu pelayanannya terutama di video joki itu yang bawa warta jemaat gitu, nanti di syuting terus ditampilkan di gereja dan juga jadi singernya. Ini merupakan satu poin yang bagus karena ini bisa menonjolkan ke recruiter ya, bahwa kita itu punya soft skill lain yang nggak melulu akademik. Seperti itu sih teman-teman. Terus bantu next selanjutnya. Nah, yang kedua nih, kita kan sudah bangun nih, profil kita sedemikian rupa, kita sudah menonjolkan nih, aku tuh orang yang bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini loh. Nah, tim recruiter atau perusahaan itu pasti akan tanya, lah apa buktinya? Kalau nggak ada buktinya kan hoax toh. Nah, jadi sebisa mungkin kita juga menyorot ya atau meng-highlight apa saja sih pencapaian-pencapaian kita di sini adalah salah satu poin yang menurut saya penting sekali untuk kalian membangun CV, yaitu mention dengan ukuran tertentu yang jelas. Jadi kalau di sini saya kasih contoh ya, ketika saya di Nayati, saya melewati masa probasi 6 bulan itu dengan bisa meminimalkan lead time produksi. Dari yang tadinya 30 hari menjadi 16 hari, dan saya meningkatkan outputnya dari hanya 8 unit per bulan jadi 12 unit per bulan. Itu kan kuantitatif ya, ada angkanya yang jelas. Jadi teman-teman harus selalu mention itu. Mau apapun bidangnya dan mau seberapa lama pun kalian di sana itu harus di-mention. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya di Bank Sinarmas pun saya hanya 3 bulan di sana, tapi saya juga tetap menonjolkan di bulan pertama saya itu berhasil mendapatkan 2 nasabah dengan total funding 400 juta rupiah. Dan di bulan kedua saya berhasil mendapatkan 6 nasabah dengan total funding 800 juta rupiah. Itu akan menjadi poin utama yang bisa disorot oleh tim HRD ketika kalian mendaftar di pekerjaan. Minta tolong dibantu next slide-nya. Nah, ini develop a strong profile summary ya. Ini sama seperti yang poin pertama tadi, kalian harus mengembangkan uh, profil about me yang jelas. Jadi kalian harus menonjolkan kalian itu siapa, kalian itu fokus di bidang apa, dan kalian tuh punya pengalaman relevan apa yang bisa bikin kita tim recruiter itu yakin untuk merekrut kalian. Terus yang keempat itu adalah kita harus merincikan skill-skill apa yang kita miliki dan juga tools-toolsnya, alat-alat apa yang digunakan. Nah, dalam ranah profesional, biasanya alat-alat itu berkaitan dengan software. Software itu yang tadi sebelumnya sepertinya saya sudah mention juga ya, software itu kan menjadi salah satu senjata utama atau alat utama perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jadi kalian bisa sertakan ini di poin sertifikasi. Tadi di awal saya juga sudah mention kalau Atma Jaya itu pasti mengadakan sertifikasi-sertifikasi yang bagus dan ini itu akan sangat-sangat berguna ketika kalian nanti mendaftar kerja.
Salah satunya adalah ini karena saya lulusan teknik industri ya, jadi saya kasih contoh di bidang saya. Dalam teknik industri itu di perusahaan manufaktur pasti akan banyak yang menggunakan software SAP. Nah, saya bersyukur juga karena kampus itu memfasilitasi kita dengan materi kuliah ini juga praktisnya dalam praktikum dan saya juga diberi sertifikasi yang include ke dalam kurikulumnya. Nah, ketika saya sudah punya software, saya sudah memiliki sertifikasi tentang software SAP ini, itu adalah jadi highlight yang menarik untuk HRD. Karena apa ya kan? Banyak perusahaan manufaktur pasti menggunakan itu. Dan nanti kalian pasti akan ditanya, oh, seberapa dalam mendalaminya? Oh, di kuliah mendalaminya seperti itu ya. Boleh dijelaskan nanti penggunaannya seperti apa? Nanti tim recruiter pun akan bertanya seperti itu. Makanya ketika kalian sudah mendapat kelas sertifikasi, ya minta tolong ditekuni dengan baik supaya ketika nanti kalian daftar kerja dan sudah ke tahap interview dan suatu saat ditanya seperti itu, teman-teman pun bisa menjawab dengan baik. Kemudian tolong dibantu next selanjutnya. Nah, ini yang poin kelima ini kalian bisa uh, support ya, mendukung statement-statement kalian itu dengan bukti. Buktinya itu apa ya? Tadi bisa dijelaskan secara kuantitatif pencapaian kalian itu apa, atau kalian juga bisa sertakan portofolio yang menjelaskan ini loh project-project yang saya handle, kreativitas yang saya buat, desain yang saya buat, Bapak Ibu bisa lihat di portofolio saya. Kemudian yang keenam ini yang agak itu ya teman-teman, yang agak perlu trik sih poin terakhir ini, karena ada baiknya ketika teman-teman tuh apply satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain, itu gunakan CV yang berbeda. Kenapa? Karena key point untuk setiap posisi pekerjaan tertentu itu pasti berbeda-beda. Makanya kenapa tadi saya tampilkan bagan yang tadi contoh barista tadi itu supaya teman-teman tuh bisa lebih mudah untuk mengolah nih. Aku mau tampilin apa ya dari pengalamanku yang A ini ke posisi A. Jadi nangkep ya teman-teman. Misal kalian punya pengalaman A, B, C dan kalian mau daftar untuk posisi X, Y, Z. Nah, kalian itu bisa olah nih, oh posisi A aku bisa nih nyantumin yang poin ini untuk yang posisi X atau yang posisi Y atau yang Z. Mungkin lebih mudah dipahami dengan contoh ya teman-teman. Dulu saya itu di BCA sebagai teller magang bakti. Job desk utama teller itu apa sih teman-teman? Pasti menghitung uang ya. Menghitung uang, menerima slip setoran, melayani tarian dengan nominal tertentu, itu job desk utamanya. Tapi ternyata ketika saya menjadi teller magang bakti di BCA, ada pekerjaan lain yang itu tidak terlihat oleh orang-orang. Yaitu apa? Saya eh, selama menjadi teller itu saya juga bertanggung jawab atas mengurus administrasi dokumennya. Jadi itu saya sortir semua dokumennya, semuanya saya sortir. Yang dari rank tahun tertentu itu saya harus musnahkan atau tetap disimpan, dipilah satu-satu, dicek kembali satu-satu apakah kelengkapannya sudah jelas. Terus juga yang kedua saya bertanggung jawab untuk sortir susu. Nah, aneh kan? Kita jadi teller tapi kita juga sortir susu. Sortir susu itu gimana maksudnya? Jadi untuk setiap karyawan dengan posisi teller di BCA tuh biasanya nanti dapat susu kotaan gitu loh teman-teman, yang kayak Ultra Milk atau yang kayak Greenfield gitu yang kotaan 250 mili. Dan itu saya bertanggung jawab untuk pembeliannya. Satu untuk pembeliannya, dua mencari supplier yang paling murah. Terus yang ketiga saya harus ngitung itu secara pas untuk beberapa bulan selanjutnya. Itu kan benar-benar teknik industri banget ya teman-teman. Nggak ada kaitannya dengan perbankan sama sekali. Nah, ketika saya membuat bagan seperti yang tadi saya contohkan ke teman-teman, saya bisa memilah nih, oh saya lulusan BCA, terus saya mau daftar ke Nayati sebagai PPIC. Ya, yang akan saya tonjolkan tentu saja malah di sortir susunya itu dong. Karena selain saya bisa handle pekerjaan saya yang utama sebagai teller, ternyata saya juga bisa loh untuk melakukan inventory management meskipun itu sesederhana susu.
Nah, jadi itu sih yang ingin saya kasih contoh di poin ini. Jadi makanya teman-teman kenapa saya share mengenai bagan tadi supaya teman-teman bisa mulai buat dan bisa jadi bahan untuk memilah terutama di poin 6 ini. Minta tolong dibantu next slide. Nah, ini salah satu contoh CV yang saya dapat lagi-lagi dari LinkedIn dan ini menurut saya itu oke sih, proporsional banget untuk teman-teman bisa adapt ya, bisa adaptasi untuk nanti kalian bisa mulai bikin CV ITS-nya. Nanti materi ini mungkin bisa di-share sama teman-teman panitia ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian selanjutnya, nah ketika teman-teman sudah bikin CV, pastinya kita kirim dong. Kalau nggak dikirim terus buat apa? Nah, kalau kita kirim itu, sekarang kan zamannya udah digitalisasi semua ya. Mungkin untuk yang hard copy itu masih ada, tapi sudah sangat jarang. Kebanyakan recruiter itu pasti yang memintanya melalui email, atau bahkan sekarang via LinkedIn langsung itu sudah banyak sekali. Nah, teman-teman juga harus punya etika ya dalam mempersiapkan email yang akan teman-teman gunakan untuk mengirim CV kalian. Jadi ini saya juga spill gimana sih caranya kita mengirimkan email. Yang pertama pasti ada email subjeknya. Biasanya email subjek ini tuh ditampilkan ya di halaman lowongan pekerjaan. Kayak misal ya ini, Nur Halimah Talent Acquisition. Berarti nama orang yang apply ini Nur Halimah dan dia melamar sebagai Talent Acquisition. Nah, ini juga bagus sekali sih karena uh, ini tuh sesuai format ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan juga ini suatu tips juga ini poin yang paling bawah. Kalau misal teman-teman sudah berpengalaman di bidang itu beberapa tahun, bisa loh teman-teman tuliskan di subjeknya kayak contohnya Nur Halimah, Talent Acquisition with 2 years experience. Jadi kita menonjolkan saya apply ini tapi saya sudah punya pengalaman selama 2 tahun bekerja. Minta tolong dibantu next slide. Nah, kemudian pasti kita kan juga ada bodinya ya, body emailnya itu kalian bisa mengadaptasi juga dari sini saja. Itu selamat siang Bapak Ibu, misalnya HRD dari PT Nayati, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, jelaskan nama kalian, pendidikan terakhir kalian apa, jurusannya apa, nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga LinkedIn kalian. Terus dibilang dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Ibu untuk menjadi misal talent acquisition di perusahaan PTX misalnya. Seperti itu ya. Dibantu next slide. Nah, jangan lupa teman-teman juga attach ya, melampirkan dokumen-dokumen yang menunjang proses rekrutmen ini. Ya, pastinya CV-nya di-attach, terus biasanya kalau ketika kita apply job ya, apply suatu pekerjaan, itu pasti akan melihat ijazah kita dan juga transkrip nilainya. Juga biasanya ini opsional, portofolio juga boleh disertakan. Boleh dibantu next slide-nya. Nah, teman-teman, dari tadi kan saya mention LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn gitu ya. Saya harap teman-teman semua sudah nggak asing dengan suatu aplikasi ini ya. Mungkin saya jelaskan sedikit saja, LinkedIn itu semacam Instagram atau Facebook tapi isinya ranah profesional. Jadi khusus untuk ranah profesional. Jadi kalian bisa post apapun yang berkaitan dengan ranah profesional di sini. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalian bisa di di reach out, dihubungi oleh tim recruiter dari perusahaan tertentu. Saya selama ini main LinkedIn itu juga beberapa kali dihubungi oleh HRD, baik itu perbankan maupun manufaktur. Tapi ini saya lampirkan contoh ketika saya ditawari untuk bekerja di Nayati. Jadi dulu saya kerja di Nayati itu saya ditawari melalui LinkedIn. Jadi Ibu HR-nya bernama Ibu Yolanda. Terus saya jawab, saya diminta nomor HP-nya, terus saya share nomor saya. Sayang sekali ya teman-teman, saya coba nyari WA-nya itu nggak ada karena saya ganti device. Jadi WhatsApp-nya itu nggak tercover, nggak
saya nggak simpen WhatsApp lamanya, jadi saya langsung attach contoh email saya. Nah, ini Ibu Yola itu kebetulan hanya minta ijazah, CV, sama transkripnya saja. Jadi kita pun harus menyesuaikan di tempat di mana kita itu melamar. Kemudian next slide. Nah, ini saya persingkat aja ya untuk menghemat waktu juga. Biasanya setelah kita itu lolos administrasi, kita itu akan ada tes-tes ya, entah itu tes psikologi atau tes kemampuan dasar, apapun itu pasti ada. Dan ketika teman-teman sudah melewati itu, kalian pasti akan interview. Biasanya interviewnya itu 2 kali ya, biasanya. Itu interview user, maksudnya ada atasan langsung kalian, dan interview dari direktur. Biasanya seperti itu, karena dulu saya juga melalui itu. Dan pasti kalian akan ditanya poin-poin ini. Yang pertama pasti eh, ceritakan dong tentang diri Anda, kalian itu siapa sih? Itu nanti kalian bisa baca sendiri juga ya. Kemudian dibantu next slide. Yang kedua itu kelebihan dan kekurangan Anda. Nah, di poin ini tuh kalian sebetulnya juga harus agak berhati-hati ya, karena kelebihan jangan sampai kalian tuh terlihat sombong dan kekurangan itu jangan sampai kalian terlihat minder. Kalau kelebihan ya coba dong buktinya apa, misalnya dari pengalaman kalian, itu bisa menonjolkan di kelebihan kalian. Nah, untuk kekurangannya, ya kan namanya juga manusia ya, pasti punya kekurangan. Kalian bisa mention itu sejujur-jujurnya, tapi jangan lupa ceritakan juga gimana kalian mengatasinya. Itu nanti contohnya juga seperti yang saya lampirkan. Dibantu next slide. Nah, pertanyaan yang ketiga, ada baiknya sebelum teman-teman itu menghadapi interview, renungkanlah pertanyaan ini dengan baik. Mengapa Anda tertarik dengan posisi ini? Kalau dulu saya jawabnya karena ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, satu itu. Dan yang kedua, saya tertarik sama perusahaannya. Jadi sebelumnya saya cari dulu, nanyati itu seperti apa, background-nya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Dan juga yang ketiga, saya mention saya percaya minat dan bakat saya itu sesuai dengan apa yang Nayati butuhkan. Jadi, saya yakin saya bisa berkembang untuk menambah value saya, dan value saya ini nanti akan jadi suatu keuntungan juga bagi perusahaan supaya maju. Jadi kayak ada saling menguntungkannya gitu, mutualisme antara kita dan juga perusahaan. Kalau dulu saya jawabnya seperti itu. Kemudian dibantu next slide-nya. Nah, ini yang poin keempat sebenarnya mirip-mirip sama poin ketiga tadi ya. Kenapa kita harus mempekerjakan Anda? Nah, kalian bisa jelasin nih mungkin di kelebihan kalian, pengalaman kalian, kontribusi-kontribusi kalian. Nah, makanya tadi di CV kenapa kita harus jelasin angkanya secara kuantitatif, biar kita tuh ada bukti loh. Nih loh, selama saya berpengalaman di sini itu saya berhasil berkontribusi seperti ini kepada perusahaan saya. Terus yang poin kelima itu bagaimana Anda menghadapi tekanan kerja. Karena teman-teman bekerja itu ya pasti ada pusingnya ya, karena kuliah pun kita ada pusingnya, apalagi bekerja gitu loh. Jadi kalian pasti akan ditanyai seperti ini karena ketika kita bekerja, kita akan mempunyai tanggung jawab dan itu memiliki target tertentu. Semua pekerjaan seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalian bisa renungkan juga, ini kan juga sesuai diri kalian masing-masing ya, gimana kalian itu mengelola stres dan lain sebagainya. Dulu saya menjawab seperti ini, itu saya ceritanya ketika skripsi. Karena dulu pertanyaan saya masih ingat, momen apa sih yang paling sulit yang pernah Selma lalui? Dan di situ saya jawab mengerjakan skripsi. Jadi saya mengerjakan skripsi, saya jelaskan tantangannya itu saya itu sambil bekerja dan kemudian saya jelaskan tantangannya itu saya menghadapi COVID, datanya itu bias semua karena ada COVID itu dan saya tidak bisa ambil data sembarangan karena posisinya perusahaan tuh tidak bisa nerima orang keluar masuk sembarangan. Itu saya ceritakan detail semua, tapi saya juga kasih structure untuk penyelesaiannya teman-teman. Jadi tapi saya melakukan ini Bu, saya melakukan ini dan ternyata berhasil. Terus saya juga mention target saya ketika lulus itu 3,5 tahun, Bu, tapi akhirnya saya lulus di 3 tahun 8 bulan. Karena ada kendala seperti itu, seperti itu. Saya akui memang secara target saya meleset sedikit, tapi saya berhasil menyelesaikannya.
Nah, itu juga ternyata bisa jadi satu poin positif loh untuk HR karena satu, kita bisa lihat ternyata kita tuh agak melenceng dari target awal, kita bisa sadar, tapi kita bisa cepat-cepat cari solusinya. Mungkin teman-teman juga ya bisa mengadaptasi cara menjawab saya enggak apa-apa, atau teman-teman bisa menceritakan poin-poin lain yang teman-teman miliki. Kemudian dibantu next slide. Nah, ini nih yang pasti banyak orang langsung melek ya kalau lihat ini. Berapa gaji yang Anda harapkan? 20 juta, Pak. 20 juta, Bu. Wah, ya agak gimana ya. Untuk fresh graduate itu ya ini beda-beda sih ya, teman-teman. Jadi gimana cara kita jawab ini yaitu berikan angka yang berdasarkan riset pasar dengan fleksibilitas. Maksudnya apa? Kita lihat nih, misal kita mau daftar PPIC, kita cari rata-rata gaji PPIC itu berapa. Udah dapat nih satu. Kita juga perlu menyadari bahwa UMK per daerah itu beda-beda. Kalian bekerja di Jakarta sama kalian bekerja di Semarang, ya pasti ada bedanya meskipun sedikit ya. Pasti akan ada bedanya. Jadi kalian bisa jawab ini ya, yaitu sesuai dengan contoh jawabannya, kisaran gaji posisi ini itu sekian. Tapi berdasarkan pengalaman keterampilan saya, sekian itu juga cukup sesuai. Jadi bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, teman-teman, saya sharing sedikit ya. Dulu saya ditanya poin ini saya jawab seperti ini. Bapak Ibu, saya adalah ex-BCA. Saya tidak sepenuhnya fresh graduate karena saya sudah melakukan magang bakti. Meskipun saya posisinya magang bakti, tapi saya di situ kerja secara penuh 9 to 5. Maksudnya apa? Saya berangkat jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, bahkan bisa lebih untuk event-event yang ada. Terus saya cerita, dengan tanggung jawab saya yang seperti itu, saya digaji sekian oleh perusahaan saya yang lalu. Nah, saya menyadari bahwa bidang yang saya ambil ini tuh beda, satu perbankan, satu manufaktur. Tapi saya harap ya dengan saya start untuk memulai di manufaktur ini ya Bapak Ibu juga bisa memberikan start gaji yang tidak terlalu jauh dengan yang sudah saya pernah terima. Dan ternyata itu dikabulkan beneran teman-teman. Saya mulai start dengan range yang tidak jauh berbeda, tapi itu juga dengan negosiasi. Nah, terus ketika saya nerima itu, saya all out. Ini juga satu kunci utama ya teman-teman untuk kalian yang baru memulai karir nanti. Mungkin ketika nanti kalian masuk ke dunia bekerja, kalian itu merasa sendirian. Tidak ada yang ngeliatin aku ya, aku kayak dilepas sendiri, aku kayak, aduh apa sih ini kerjaannya. Dulu saya merasa seperti sama tanggung jawabnya adalah ini. Saya kerjakan semaksimal mungkin dan ternyata itu membuahkan hasil teman-teman. Eh ternyata ownernya langsung ya. Ownernya langsung itu suatu hari pernah menghubungi saya, tidak menghubungi juga sih, kita papasan waktu itu, dan ternyata beliau menyampaikan bahwa kinerja saya itu bagus, dan itu merupakan suatu yang ya luar biasa sih menurut saya. Karena saya merasa diapresiasi. Dan satu lagi hal yang tricky sekali mengenai gaji ini teman-teman, ketika nanti kalian bekerja, jangan pernah share nominal gaji kalian ke siapapun. Mau itu teman dekat, mau itu siapa, selama kalian satu perusahaan, jangan pernah share nominal gaji Anda. Karena itu adalah kehidupan yang sangat privasi. Kenapa sih ini nggak boleh di-share? Bukan dalam artian, wah aku malu gajiku kecil, atau karena aduh aku nggak mau nanti ada banyak yang ngutang sama aku soalnya gajiku kegedean. Ndak ya, ndak kayak gitu teman-teman. Karena kita semua tahu bahwa uang itu sensitif ya, uang itu sensitif dan pernah ada kasus di perusahaan tertentu ya, suatu perusahaan ketika ternyata karyawannya itu saling share gajiku sekian loh, dan itu malah menjadi konflik internal perusahaannya dan itu benar-benar kacau balau. Dan setelah itu, perusahaan itu tuh menerapkan suatu SOP, benar-benar peraturan tertulis yang dituliskan bahwa karyawan tidak boleh saling share gaji. Seperti itu, teman-teman. Jadi, pesan saya ini harus diingat banget ya, teman-teman. Jangan sampai nanti kalian ketika udah kerja, terus kalian keceplosan atau secara gamblang bilang, oh gajiku sekian, jangan. Ya,
Mungkin dijawab aja seperti ini ya. Ya cukup untuk saya ya, seperti itu sudah cukup. Gitu sih teman-teman. Terus dibantu next selanjutnya, slide selanjutnya. Terus ini pasti ditanyakan juga oleh perusahaan, apa yang Anda lakukan dalam 5 tahun ke depan? Ini ya, saya mau ngelamar di BCA, di Nayati, di Sinarmas, itu pasti ada pertanyaan ini. Berarti saya bisa simpulkan bahwa dominan perusahaan pasti tanya visi kita selama 5 tahun itu apa. Nah, ini kalian bisa jawab seperti yang dicontoh ya, bisa karena saya juga mengadaptasi dari sini dalam 5 tahun ke depan saya ingin jadi profesional yang ahli di bidang marketing. Terus berharap bisa berkembang di perusahaan ini, belajar dari tim, ambil tanggung jawab yang lebih besar. Saya harap saya juga ada peningkatan karir. Kalau yang contoh itu kan harapannya jadi manajer marketing. Slide selanjutnya. Ya, terkadang itu perusahaan juga kasih additional question ya, pertanyaan-pertanyaan tambahan yang itu tuh juga di luar nalar kita. Kemarin itu saya ketika interview owner, direkturnya, direktur itu tanya ke saya seperti ini, Selma hobinya apa? Saya jawab, oh saya hobinya baca buku Pak. Dan itu benar-benar ditanya teman-teman, kamu baca buku apa? Buku apa aja yang sudah Selma baca dan Selma bisa nggak ceritain isi buku itu tuh sebenarnya apa, garis besarnya apa? Terus saya jawab, udah banyak buku yang saya baca Pak, tapi saya concernnya di self development. Dan salah satu buku yang saya itu suka banget teman-teman itu namanya Ikigai. Nanti teman-teman bisa cari di internet ya, Ikigai itu cara orang Jepang manajemen bagaimana mereka mencintai pekerjaannya. Dan itu bagus banget, saya rekomen teman-teman untuk baca. Dan saya ceritakan di situ, itu ya Pak, jadi nanti kita bisa tahu gimana cara kita menemukan jati diri kita di pekerjaan, cara kita itu memanage kehidupan pribadi dengan pekerjaan kita, bagaimana cara kita mencintai pekerjaan kita secara efisien. Nah, saya cerita itu dan ternyata di luar dugaan ternyata bapaknya juga tertarik. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan tentang pertanyaan-pertanyaan tidak terduga ini. Terus kalian pasti bingung, loh Kak, lewang tidak terduga apa yang harus kita siapkan? Yaitu jadi diri kalian sendiri. Kalian benar-benar ceritain apa yang kalian suka, kalian itu seperti apa. Tapi ya tonjolkan juga value-value yang kalian miliki uh, dalam pertanyaan itu ya teman-teman. Mungkin bisa dibantu next selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ketika kita sudah menghadapi interview, saatnya kita bekerja. Nah, ini saat-saat dimana kita menjalani realita kehidupan yang ada. Dan kita harus memenangkan setiap tantangan yang ada di dunia pekerjaan. Dibantu slide selanjutnya. Ini saya coba rangkum ya, apa saja yang mungkin kemungkinan besar akan teman-teman hadapi ketika kalian um, bekerja untuk pertama kalinya setelah lulus kuliah. Yang pasti ya akan ada peralihan ya, ada transisi, akan ada transisi dari dunia belajar mengajar ke dunia profesional. Jadi kalian itu harus fleksibel ya secara jam karena jam kuliah dan jam kerja itu pasti beda-beda dan tiap pekerjaan tuh pasti beda-beda. Ada yang sistemnya shift, ada juga yang sistemnya tuh ya pukul sama rata, misal dari jam 8 sampai jam 5 atau lain sebagainya itu teman-teman harus mulai membiasakan diri. Terus yang kedua pastinya kita juga harus beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan, ekspektasi-ekspektasi kita dan juga dinamikanya dalam berorganisasi di perusahaan itu. Slide selanjutnya. Nah, ketika kita sudah bekerja, bukan berarti itu saatnya kita berhenti belajar. Justru salah teman-teman. Ketika kita sudah mulai bekerja, itulah saatnya kita harus semakin haus untuk belajar. Karena apa? Nanti tuh di tempat kerja itu kita akan menghadapi hal-hal yang benar-benar yaitu di luar dugaan kita. Uh, kita tuh kenapa sih saya tuh sarankan juga supaya kita tuh ikut internship, kalau bisa ya part time atau kalau enggak ikutilah organisasi-organisasi kuliah karena di situ kita akan dapat skill-skill yang nantinya pasti akan terpakai di sini. Untuk kita belajar, untuk kita
terapkan juga dalam pekerjaan kita nanti. Nah, selama kita menerapkan apa yang sudah kita miliki, tidak jarang juga nanti kita akan dapat feedback. Feedbacknya bisa berupa pujian, saran, atau bahkan kritik. Nah, ketika kita sudah dapat feedback ini juga, pastikan ini tuh jadi hal yang untuk menyemangati kita untuk semakin berkembang. Jangan sampai malah bikin kita down. Teman-teman juga harus belajar untuk seperti itu. Dibantu slide selanjutnya. Namanya perusahaan itu kan pasti karyawannya banyak sekali ya teman-teman. Ratusan atau bahkan ribuan atau puluhan dan ratusan ribu. Nah, dengan ini kita juga harus bisa belajar ketika bekerja kita menghadapi orang yang begitu bermacam-macam dan kita juga harus membatasi diri kita harus belajar untuk berkomunikasi yang jelas, yang ringkas dan juga pastinya harus sopan. Kita juga harus interaksi ya dengan rekan kerja kita, dengan senior kita atau bahkan dengan orang-orang yang membantu kita yang secara struktur memang di bawah kita. Kita juga harus seperti itu. Nah, saya juga punya cerita tentang ini. Dulu saya masuk ke Nayati itu sebagai production scheduler ya, atau kalau di sana sendiri itu istilah yang paling dikenal itu adalah planner. Jadi dulu tuh saya ditempatkan di planner dan itu mengharuskan saya untuk benar-benar berinteraksi dengan semua divisi. Jadi saya harus berinteraksi sama tim produksi, baik itu benar-benar dari pemotongan plat mentah teman-teman, sampai bending, sampai welding, sampai las-lasan, sampai itu laser. Bahkan sampai saya buang scrap itu saya harus berinteraksi dengan beliau-beliau semua. Juga dengan senior saya, juga dengan SPV saya, supervisor, juga dengan manajernya, dan bahkan dengan ownernya. Nah, kalau teman-teman tidak mulai belajar dari sekarang untuk memiliki komunikasi yang bagus ya, yang proper, itu akan jadi masalah sih. Karena justru menurut saya tuh ketika kita bekerja itu, pedang utamanya itu ya komunikasi. Terus juga perlu teman-teman ingat karena eh, orang-orang di perusahaan itu kan banyak macamnya ya. Jangan sampai down kalau kita menghadapi orang-orang yang mungkin agak susah untuk dihadapi ya. Terus ketika kalian bekerja nanti tuh ini juga saya share pengalaman saya ya yang mungkin juga akan bermanfaat. Dulu saya itu langsung dilepas teman-teman. Jadi saya hanya diajarin kulitnya, basicnya aja. Tapi dalam-dalamnya tuh saya tidak diajari apa-apa. Jadi saya tuh ke lantai produksi sendiri, nenteng plat itu sendiri, terus jalan dari satu line ke line lainnya itu sendiri. Tapi di situ saya mendapat suatu insight yang sangat bagus dari rekan kerja senior saya. Dan itu saya ingat sampai sekarang, saya jadikan bekal sampai sekarang, dan teman-teman juga harus uh, punya mindset ini ya. Yang namanya senior kita belum tentu lebih pintar dari kita. Jadi, tapi senior-senior itu pasti lebih tahu lebih awal. Jadi jangan sampai kita tuh berkecil hati, kok aku nggak bisa gini ya, kok aku nggak bisa gitu ya. Just take your time, teman-teman. Ambil waktu kalian masing-masing sampai kalian tuh benar-benar expert di bidang kalian itu. Entah itu kalian mulainya sebagai apapun ya, yaitu just take your time. Uh, Mungkin orang-orang yang seperti itu tuh hanya tahu lebih awal dari kita, tapi belum tentu lebih pintar dari kita. Nah, tugas kita adalah tunjukkan bahwa kita itu bisa menjadi lebih pintar dengan usaha kita itu. Kemudian dibantu slide selanjutnya. Ini adalah salah satu hal yang me- mengejutkan ya, mengejutkan bagi saya ketika saya pertama kerja yaitu work-life balance. Ya ampun teman-teman, kerja itu rasanya capek sekali. Bener-bener beda sama kuliah ya. Dulu saya kuliah tuh rasanya masih ada tenaga untuk haha hihi main sana main sini. Sekarang saya ngerasain bekerja tuh kayak pulang kerja, aduh capek, pengen bubuk di kos aja. Terus hiburan, aduh capek, rasanya pengen tidur aja. Dulu saya pertama bekerja seperti itu. Tapi justru dengan kalian merasa seperti itu, kalian itu bisa cari tahu loh strategi apa sih yang bisa teman-teman jalanin untuk bisa tetap work-life balance. Jadi tolong tetap itu ya teman-teman, tetap cari komunitas di luar pekerjaan yang bisa refresh pikiran kalian,
boleh bergereja atau boleh di komunitas-komunitas dengan hobi tertentu, naik gunung misalnya, atau touring. Itu nggak apa-apa banget karena selain kita nambah channel ya, nambah relasi, itu juga bisa refresh pikiran kita biar nggak stres. Terus ketika kita sudah mencari hiburan itu, kita juga harus tentukan batas yang jelas. Jadi ini waktunya aku bekerja, ini waktunya aku untuk menghilangkan rasa stresku. Itu kita juga harus tahu ya teman-teman. Dibantu next slide. Suatu saat nih teman-teman ketika daftar pekerjaan, apalagi sekarang kan boomingnya MT ya. MT, MDP, MT, MDP itu pasti akan menjadi apa ya, loker terlaris untuk para fresh graduate. Nah, kalian perlu mengetahui bahwa ketika kalian nanti daftar MT atau MDP, itu akan ada rolling yang sangat fleksibel. Jadi nanti kalian suatu saat ditempatin di departemen A, departemen B, itu kalian harus fleksibel dan nanti penempatan kalian itu pasti akan di divisi mana sih kalian paling bagus, paling bisa mengikuti. Seperti itu sih. Dibantu next slide-nya. Nah, ini adalah hampir menuju gong penutup ya teman-teman. Maaf agak lama ya. Ini cerita saya ya, kayak yang tadi saya highlight. Pengalaman saya tuh cukup unik dan cukup berbeda dengan rekan-rekan kerja atau senior yang lain. Karena saya menemukan bahwa terkadang ketika bekerja itu tidak gampang, teman-teman. Saya pertama kali masuk di dunia kerja itu di perbankan. Saya lulusan teknik tapi saya masuknya di perbankan dulu. Terus saya berpindah ke manufaktur sesuai dengan jurusan saya. Saya merasa happy di sana ya, karena saya nggak monoton gitu loh. Ketika saya kerja di teller itu ya job desk utamanya tuh monoton pasti. Lagi-lagi hitung uang, lagi-lagi hitung uang terus saat selesai ya kerjamu. Dan itu tuh saya rasa saya kurang cocok. Mungkin ada beberapa orang yang cocok dengan pekerjaan monoton, tapi saya memahami bahwa saya nggak bisa seperti itu. Terus saya ke R&D ya, Research and Development, dan di sana tuh dinamis banget. Dinamis banget. Lagi-lagi bikin prototipe ini, bikin prototipe itu, dinamis banget dan sebetulnya saya enjoy teman-teman. Tapi ada satu hal yang ini juga teman-teman harus hati-hati ya. Tekanan yang datang dari luar. Kadang teman-teman itu akan menghadapi eh lu tadinya magang di BCA, udah masuk BCA kok ditinggal, eman-eman banget ya. Wah, itu dulu saya mengalami dan saya stres sekali, stres luar biasa menghadapi itu, teman-teman. Ternyata berkarir itu nggak cuma kita fokus pekerjaan kita, tapi juga bagaimana cara kita mengelola hal-hal dari luar yang masuk ke diri kita. Dibantu next slide-nya. Nah, terus ketika saya menghadapi seperti itu, ternyata saya nggak kuat. Iya ya, kenapa ya saya keluar dari BCA ya? Sempat ada saya pikiran seperti itu, dan akhirnya saya mencari-cari alasan. Kayaknya saya tuh lebih cocok di perbankan deh. Kayaknya saya lebih cocok di gini-gini-gini deh. Jadi saya memberi makan untuk tekanan dari luar yang sebetulnya tidak perlu saya urusi itu. Ketika itu saya ngambil keputusan yang salah ya teman-teman. Terus akhirnya saya jadi marketing, jadi senior relationship officer dan di sini saya bekerja tetap secara profesional karena apa? Ada buktinya. 1 bulan pertama saya bisa dapat funding 400 juta. Bulan berikutnya saya bisa dapat 600 juta. Tapi saya merasa itu capek sekali. Jadi saya bekerja itu saya ngerasa capek sekali dan saya ngerasa saya tuh tidak berjalan dalam jati diri saya yang sesungguhnya. Terus next slide. Ketika saya ada di titik itu, saya nyoba petakan lagi, sebetulnya apa sih yang saya kejar selama ini, background saya itu pendidikan apa, dan saya ini selama ini tuh cocoknya bekerja di bidang apa, dalam dinamika kerja yang seperti apa, itu benar-benar saya petakan. Dan akhirnya saya kembali ke manufaktur yang sekarang itu sebenarnya tempat kerja saya dulu, cuma saya diletakkan di anak perusahaannya, dan sekarang saya bekerja itu lebih enjoy ya teman-teman. Saya sekarang job desk saya itu sedikit lebih berbeda daripada yang sebelumnya dan sedikit lebih bermacam-macam karena kan saya juga harus membantu supaya anak perusahaan ini berjalan dengan baik ya namanya juga baru. Tapi saya enjoy gitu loh, ngerasainnya itu nggak capek dan saya tuh memenuhi panggilan saya untuk pekerjaan ini. Jadi ketika diberi job desk apa ya saya kerjain itu dengan semangat. Bukan karena saya bekerja dan kayak robot nih ya pekerjaanmu ini.
Tapi memang ada rasa menghidupi karirnya itu, teman-teman. Dibantu next slide-nya. Kata kuncinya itu adalah jadilah diri kalian sendiri. Terkadang ya teman-teman, berkarir itu dulu saya juga selama kuliah mikir gini, oh saya berkarir, saya pokoknya mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gampang wes job desk semua kayak gini, aku cari pengalaman yang seperti ini, akan ada hal-hal yang di luar ekspektasi teman-teman yang terjadi dan itu per orang pasti beda-beda. Saya share pengalaman saya tentang pressure yang saya dapatkan di luar pekerjaan dan saya pernah salah pilih jalan dan saya pengen teman-teman belajar dari saya. Jadilah diri kalian sendiri dan dibantu next slide-nya. Saya di sini menekankan teman-teman bahwa ganti pekerjaan itu tidak selamanya hal yang buruk. Karena apa? Dengan kita juga mengalami ya perpindahan pekerjaan ini, justru di sini saya sadar, oh ternyata Selma itu Selma. Selma yang cocok bekerja di sini dengan pekerjaan seperti ini yang bisa menghidupi karirnya. Dan juga, tapi kalau teman-teman mau pindah-pindah kerja sih tolong juga pertimbangkan ya rentang waktunya, satu. Yang kedua adalah kalau bisa sih dalam divisi yang sama. Maksudnya apa? Kalau mau fokus di manufaktur ya manufaktur aja, kalau mau fokus di bidang A ya A aja. Jadi kalian itu bisa expert gitu loh. Ya, saya tuh share ini karena saya juga merasa saya butuh ngomong ini ke kalian biar tidak ada selma-selma lain yang terulang ya. Terus yang kedua adalah kata kunci ketika kalian menjadi diri kalian sendiri. Saya menyadari bahwa saya akhirnya bilang seperti ini. Ternyata aku tuh Selma, aku tuh bukan orang lain. Selma adalah Selma, aku adalah aku, dan aku tidak perlu loh jadi orang lain untuk memenuhi ekspektasi orang-orang. Jadi ketika kalian memenuhi identitas kalian yang sesungguhnya, itu rasanya plong banget dan jalan karir itu benar-benar terbuka lebar dengan tiba-tiba. Terus eh, ketika kalian sudah menemukan itu, pesan saya sekali lagi, tekunilah hal itu sampai kalian benar-benar master ya. Jadi benar-benar ahli dalam bidang itu. Next slide-nya. Oke teman-teman, ini penutupnya. Ini saya juga dapat dari LinkedIn ya. Jadi ini adalah salah satu cerita di mana suatu HRD di suatu perusahaan tuh bilang, ada banyak sekali orang-orang yang cerita, di umur 25 ini aku lihat kok rekanku sudah beli rumah. Umur 25 rekanku mobilnya wes 5. Udah pakai Rolex, udah pakai apa Porsche, udah macam-macam. Kok aku masih di sini-sini aja ya? Perlu kita ketahui bahwa proses orang itu beda-beda, teman-teman. Ada yang di umur 25 udah jadi junior manager, ada yang baru memulai, ada yang sudah jadi CEO atas bisnisnya sendiri. Orang itu beda-beda. Seringnya kita itu melihat orang lain itu cuma naik anak tangga gampang gitu loh. Bahkan kita juga sering menilai itu kayak, ih temenku naik lift toh, iya aku naik tangga. Terus baru ada juga, setelah itu ada juga yang mungkin, kok aku harus melewati lembah kayak gini ya, kayak naik gunung. Padahal temanku bisa loh melewati jalan yang mulus, tinggal naik tangga yang ukurannya tangganya itu sama, tinggal kita naik secara gampang. Terkadang kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain seperti itu. Yang perlu kalian, mindset yang perlu kalian miliki, proses itu adalah proses. Kalau naik tangga itu adalah proses, berarti kalian naik lembah gunung seperti itu juga proses. Sama, yang membedakan adalah ya ini, misal Selma itu ya Selma, moderator kita Sally ya Sally. Kita punya track sendiri-sendiri, kita harus fokus apa yang kita miliki sampai kita dapat goals yang kita mau. Gitu aja sih teman-teman dari saya. Dibantu next slide-nya. Nah, sebagai bonus ya teman-teman, perusahaan saya tuh Nayati Group itu juga lagi buka lowongan. Sementara ini baru 3 posisi yang saya dapatkan ya, karena saya belum dapat update lagi dari tim HR-nya. Cuma nanti kalau ada update nanti bisa saya sharekan, entah itu ke Kamajaya atau ke melalui Daniel juga bisa ya. Next slide-nya juga sama sih, itu juga lowongan yang ada. Nanti teman-teman bisa lihat. Dibantu next slide-nya. Dibantu next slide-nya. Nah, sekian sih sharing dari saya ya teman-teman. Saya minta maaf kalau terlalu panjang, tapi saya tidak ingin teman-teman mengulang kesalahan yang saya buat dan saya ingin teman-teman itu bisa sukses berkarir, tapi
nggak hanya kalian tuh bekerja untuk dapat uang, tapi kalian juga menghidupi karir yang nanti akan teman-teman jalani. Gitu aja sih dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau sharing lain, saya kembalikan ke moderator ya teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Selma. Luar biasa banget insight-nya hari ini untuk kita semua teman-teman penerima beasiswa Kamajaya. Nah, tentunya pasti juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Maka dari itu, saya izin untuk sesi Q&A kali ini kita akan buka 3 pertanyaan aja ya Kak. Itu satu termin aja. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bisa raise hand dan open cam terlebih dahulu. Oh, baik. Ini sudah ada pertanyaan pertama nih, Kak, melalui kolom chat ya. Mungkin Kak dia sedang berhalangan untuk on cam dan on mic. Jadi saya bantu bacakan, Kak. Mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau jawab satu-satu, Kak Salma? Boleh dijawab satu-satu ya, bisa lebih menghemat juga. Nanti sambil saya jawab, mungkin sambil teman-teman lain siapkan pertanyaan. Baik, jadi teman-teman bisa disiapkan dulu pertanyaannya. Nanti bisa raise hand dan open cam. Sama sekali lagi, saya juga mengingatkan, sekarang di kolom chat sudah terdapat presensi kehadiran. Bisa diisi juga ya teman-teman. Dan saya izin bantu bacakan ya Kak Selma ya. Ini dari Kak Diah Prodi Biologi. Bagaimana mahasiswa yang tertarik bekerja di industri dapat menggabungkan strategi branding di ResearchGate, Google Scholar, dan LinkedIn secara efektif dan cara untuk mengoptimalkan platform tersebut. Lalu, konten seperti apa yang sebaiknya diposting di masing-masing platform agar tidak salah target? Dan pertanyaan yang kedua, apa saja tips networking ala Gen Z di dunia akademik dan industri melalui ketiga platform ini dan bagaimana ya Kak? Terima kasih Kak Selma. Oke, saya izin jawab ya. Terima kasih pertanyaannya untuk dia. Sebelumnya saya bukan dari jurusan biologi dan sepertinya akan sedikit berbeda ya, tapi saya jawab sepengetahuan dan pengalaman saya. Kalau sepengetahuan saya, jurusan biologi itu akan banyak sekali membutuhkan yaitu ResearchGate, Google Scholar untuk apa sih? Untuk penelitian. Karena kan biologi sendiri kan nggak jauh-jauh dari penelitian ya. Lagi-lagi meneliti karena memang itu concern utama di studinya. Nah, ketika kalian mau branding di ResearchGate atau Google Scholar ya pastikan kalian banyak-banyaklah koneksi dengan dosen. Karena apa? ResearchGate dan Google Scholar itu pasti menuntut penelitian. Semakin banyak penelitian yang teman-teman bisa posting dan itu sudah valid gitu ya, ndak asal di posting, itu teman-teman akan semakin banyak dapat networking dengan sendirinya. Karena apa? Kalau meneliti itu biasanya satu, kalau teman-teman melibatkan dosen, dosen itu pasti juga akan banyak network lainnya dan itu otomatis eh, ini loh tak kenalin ya sama ini loh tak kenalin ya sama ini. Nanti dengan sendirinya networking itu akan semakin luas. Dan kemudian kalau untuk platform LinkedIn sendiri, dulu saya membranding LinkedIn itu saya dengan teman-teman kuliah dulu. Ketika saya dengan teman-teman kuliah, kemudian yaitu saya memanfaatkan fasilitas kampus yang ada, kalau ada program-program seperti profesional mentoring, ya joinlah. Atau ketika teman-teman itu aktif di Kamajaya, joinlah. Karena sedikit sharing juga ya, saya itu beberapa kali mendapat koneksi yang bagus, itu ketika saya join webinar-webinar yang diadakan di Kamajaya dan waktu itu saya inget banget itu ada pembicara dari luar namanya Mr. Ian Dobler sekarang di Komatsu dan waktu itu saya berkesempatan jadi moderatornya. Nah, ketika kalian aktif di organisasi-organisasi yang ada, saya yakin pasti networking itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Entah itu nanti kalian akan diberi update tertentu, pengalaman tertentu, challenge tertentu, atau mungkin malah dengan kalian belajar itu networking itu akan berkembang dengan sendirinya. Terus tips working ala Gen Z di dunia akademik dan industri lewat ketiga platform ini. Tipsnya apa ya? Yaitu sebenarnya jangan salah ngepost aja sih. Kalau LinkedIn itu kan lebih ke, kalau saya sih bilangnya semacam Facebook ya, semacam Facebook tapi ala profesional. Jadi pastikan ketika kalian upload di LinkedIn ya uploadlah
progres kalian itu apa. Satu, misal, oh saya sedang bertekun di magang ini loh, atau saya sedang ada internship ini loh, itu bisa kalian post di situ. Atau ketika kalian habis menang lomba nih, bisa di post, saya tuh habis ngikut lomba ini, meskipun saya nggak jadi juara, saya tetap jadi runner up. Nggak apa-apa teman-teman, di post aja seperti itu. Atau mungkin bisa juga ketika kalian ikut sertifikasi-sertifikasi, itu kan di LinkedIn juga banyak ya, profesional-profesional yang posting tuh mengenai sertifikasi ini, daftarkan, yang gratis pun banyak. Nah, itu kalian juga bisa mention di sana, saya sedang mengikuti program sertifikasi ini, sekarang saya belajar ini. Nanti pasti dengan sendirinya kalian akan membuka networking kalian sendiri. Nah, untuk di ResearchGate sama Google Scholar-nya, ya maaf saya tidak bisa jawab secara detail ya, karena saya tidak dari bidang itu. Tapi kalau sepengetahuan saya ya, buat dia ya bisa bisa apa namanya, memaksimalkan gitu loh. Ketika ada research apa dari kampus, ya ikutilah. Ketika ada penelitian apa, ikutilah. Karena semakin banyak yang nanti dia ikuti, penelitiannya semakin banyak, apa yang dia post itu semakin banyak, ya otomatis itu akan menarik networking sendiri. Seperti itu sih. Semoga jawaban saya bisa membantu ya. Baik, terima kasih Kak Selma. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Bisa raise hand dan mengaktifkan kameranya. Sekali lagi juga izin saya mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, mungkin teman-teman jika semisalnya melalui on-cam tidak bisa melalui kolom chat juga pertanyaannya. Oke, teman-teman, mungkin kita tunggu sampai 20.35 gitu ya, Kak ya. Pertanyaan mungkin dari teman-teman masih ada yang mau menyiapkan pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Saya sambil keinget nih nambahin jawaban dari pertanyaannya dia ya tadi. Boleh, Kak. eh Tips ala Gen Z. Saya jadi ingat nih, Gen Z itu kita itu sangat-sangat terkenal dengan easy going-nya. Jadi kita tuh terkenal dengan sebenarnya adaptable sih, mudah beradaptasi dengan lingkungan sana sini. Kebanyakan orang memandang Gen Z itu demikian. Jadi kayak easy going, ngomongnya itu enak. Nah, sebetulnya networking itu bisa otomatis kita dapatkan sendiri dengan ya kita menjadi pribadi yang easy going itu. Jadi dengan siapapun kita open, terus kita tuh friendly, itu pasti otomatis akan menarik jejaring-jejaring kita kok. Karena ketika saya berkarir pun saya memulai dengan tidak kenal siapa-siapa, terus gimana cara membangun networkingnya kan itu kayak restart dari nol lagi ya. Ya saya menjadi diri saya apa adanya. Eh saya ya kalau di lantai produksi diajak ngomong tentang ini ya berusaha nyambung, kalau diajak ngomong SPV tentang ini ya berusaha nyambung, dan ternyata itu memperluas dengan sendirinya. Saya pun tidak nyangka akhirnya saya tergabung ke beberapa grup yang itu di luar pekerjaan sih, semisal itu ya saya tergabung di grup pecinta alam, tergabung di grup senam, itu kan sebenarnya di luar pekerjaan ya, tapi itu otomatis saya dapatkan sendiri yaitu karena I'm just being a Gen Z, yang kita terkenal dengan easy going-nya. Jadi, tidak apa-apa kita tetap easy going, tapi satu yang saya pesan, tetaplah sopan, kita
being friendly in a professional way. Jadi jangan pernah lupakan bahwa kita itu dalam ranah karir tetap harus sopan, harus memandang struktur organisasi, tapi juga jangan terlalu kaku. Itu sih tambahan yang bisa saya berikan. Mungkin juga ada pertanyaan lain dari teman-teman. Baik, ini teman-teman sepertinya cukup. Mungkin saya ada satu pertanyaan nih, Kak. Boleh ya? Iya, boleh silakan. Oke, baik. Mungkin teman-teman ini juga karena sudah terlalu jelas dari materinya Kak Selma tadi ya yang dipaparkan luar biasa sekali insight-nya. Jadi mungkin saya mau nanya nih, mungkin dari Kak Selma ada tips and trick untuk kita teman-teman yang mau meniti karir setelah ini itu keterampilan apa aja sih yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini? Dan gimana strategi terbaik untuk mengembangkan networking yang efektif. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit kan sama Kak Selma seputar networking. Cuman kami mungkin pengen tahu nih gimana yang paling efektif selain mengikuti seminar-seminar aja, apakah dengan kita mengikuti, bukan mengikuti sih, sorry, dengan kita mendaftar di beberapa pekerjaan itu juga akan mengasah soft skill kita dan menambah networking kita, begitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya izin jawab lagi. Bagi saya, selama saya berkarir kurang lebih 3 tahun ini, memang skill yang paling powerful menurut saya adalah komunikasi. Karena apa ya, itu akan menjadi pedang utama saya, senjata utama saya ketika menghadapi segala sesuatunya. Mau itu sesuatu yang menantang, mau itu sesuatu yang baik, mau itu sesuatu yang bersifat project, skill komunikasi itu akan menjadi hal utama yang dilihat oleh rekan-rekan kita dalam berkarir. Nah, jadi gimana sih tips and triknya yang selain yang tadi saya jelaskan ya, kembali lagi ke jawaban saya, pertanyaan dia ini sebenarnya nyambung sih, ala-ala Gen Z. Nah, sebenarnya Gen Z itu kan ya erat kaitannya dengan easy going. Mungkin dengan nanti kita nih, ketika kita sudah ketemu nih komunitas-komunitas yang itu di luar karir, sudah bisa merefresh otak kita biar nggak stres, sebisa mungkin ikutlah. Karena ketika saya nih, saya juga cerita ya, ketika saya pertama masuk Nayati, saya hanya kenal beberapa teman. Salah satu teman saya yang kerja juga di Nayati, Ardis, dia juga ex Kamajaya Scholarship ya, mungkin bisa jadi insight juga untuk dia next speaker-nya. Nah, itu cuma beberapa yang saya kenal. Tapi ketika saya terjun, saya sudah menemukan di komunitas, oh ternyata Nayati itu punya loh komunitas pecinta alam. Kebetulan saya juga suka naik gunung, saya join. Terus ternyata, oh Nayati itu punya loh ternyata kelompok senam. Kebetulan saya suka senam, jadi saya join. Nah, ketika kita join, jangan cuma join grupnya aja, joinlah kegiatannya. Karena apa? Dalam kegiatan tersebut tuh kita jadi tahu karakter orang. Satu, kita tahu karakter orang itu juga menjadi senjata utama. Karena apa? Ketika nanti kita butuh apa, hal yang paling dasar menurut saya ya memahami bahwa oh ternyata Bapak A itu karakternya seperti ini. Saya harus ngomongnya seperti ini. Dan hal seperti itu bisa kita pahami itu di luar berkarir. Jadi misal kita naik gunung bareng nih, oh saya lihat oh teman-teman saya yang ini tuh ternyata mereka tuh cukup keras ya, orangnya cukup tangguh, dalam berkarir pun terlihat seperti itu. Terus nanti ada juga yang kelihatan, oh ternyata orangnya ini cukup lembut, orangnya lembut, meskipun tegas dia ternyata hatinya lembut. Nanti kan kita juga lihat sendiri tuh di luar karir seperti apa dan pasti dalam berkarir pun tidak jauh dari situ. Tapi kan kalau di karir tuh kan kita kadang bawaannya jauh lebih serius ya. Makanya kenapa tadi saya bilang kalau bisa join lah, joinlah dan ikuti karena itu akan sangat membantu. Dan itu membantunya di mana juga. Saya juga share ya, 2 menit lagi deh minta waktu. Itu ketika saya join, saya ketemu orang yang benar-benar baru lagi. Jadi saya di divisi R&D waktu itu ikut naik gunung. Wah, yang ikut macam-macam banget. Marketing ya ikut, teknisi ya ikut, semua ikut. Tapi dari situ saya berkenalan. Saya kenalan, oh Pak, saya Salma, saya dari R&D. Saya plannernya R&D, saya bilang kayak gitu. Ternyata nggak lama kemudian, beberapa bulan saya membutuhkan beliau-beliau itu dan kebetulan saya sudah kenal sebelumnya lewat naik gunung. Jadi sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu mikir banget aku gimana harus networking, aku gimana. Nggak usah dipikir karena nanti
berjalannya waktu ketika teman-teman bisa easy going, bisa jaga komunikasi, bisa jaga lisan secara sopan tapi juga friendly, nanti network itu akan dengan sendirinya masuk ke circle-nya kita. Jadi jangan dipikir banget tapi juga cukup aktiflah dalam beberapa organisasi tertentu di luar karir. Itu sih kalau dari saya, semoga menjawab ya. Sangat menjawab. Terima kasih Kak Selma karena ini tentunya juga untuk prepare ya untuk kami-kami yang udah semester akhir mau lulus. Tentunya ini sangat membantu untuk pembahasan dari Kak Selma pada malam hari ini. Tentunya Kak Selma kami mengucapkan terima kasih banyak karena hari ini kami dapat banyak sekali insight dari Kak Selma, yaitu kayak bagaimana karir kita setelah lulus kuliah nanti dan apa saja yang perlu disiapkan. Terus tadi ada pesan juga dari Kak Selma, jangan sia-siakan waktu, manfaatkan waktu dan kegiatan sebanyak mungkin. Terus nanti apapun pengalaman kerjanya itu tentunya dapat membantu dalam keberlangsungan karir. Dan jangan lupa betapa pentingnya personal branding dan career preparation. Terus pedang utama dalam pekerjaan sendiri yaitu komunikasi, and the last point is jadilah diri sendiri. Begitu ya Kak Selma. Iya, Terima betul. kasih banyak. Ini luar biasa banget karir insight kita yang ke-15 ini di bulan Februari. Dan sebelum kita akhiri, maka aku mau minta teman-teman semua untuk bisa on cam karena kita akan mendokumentasikan karir insight ke-15 kita kali ini bersama Kak Selma. Jadi teman-teman bisa on cam dan nanti akan dibantu oleh operator. Oke. Oke, teman-teman lain mungkin bisa di on cam kan dulu kameranya. Kita foto bersama dengan Kak Selma. Bentar. Oke. Oke, mungkin saya bantu hitung ya. Senyum semua, oke? 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Siap. Nah, maka dari itu tidak terasa sesi Karir Insight ke-15 di bulan Februari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Kak Selma selaku narasumber kita pada malam hari ini yang luar biasa. Tentunya menambah pengetahuan kita bagaimana nantinya di dunia kerja dan meniti karir. Dan juga kami mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang telah bergabung pada Karir Insight ke-15 ini. Maka sampai bertemu lagi di Karir Insight bulan selanjutnya dan ikutin terus informasinya. Bye!